Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Miko Prayoga from Management Class 2022A with NPM 224111026. Sini saya akan membahas materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek pasar dan pemasaran, secara sederhana, pasar atau market adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Saat ini, pasar dapat berbentuk fisik dan virtual. Contoh pasar yang memiliki bentuk fisik adalah toko atau gerai yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara tatap muka atau secara langsung. Sedangkan contoh pasar virtual atau online adalah web e-commerce di mana transaksi dilakukan dengan bantuan teknologi serta koneksi internet. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek pasar adalah aspek yang berkaitan dengan kondisi pasar dari bidang industri yang dijalankan oleh sebuah bisnis. Aspek pasar yang dianalisa biasanya akan meliputi beberapa hal utama, yaitu permintaan pasar terhadap produk yang akan dijual, tingkat persaingan dan strategi pesaing dalam memasarkan produk, serta segmentasi pasar. Untuk menganalisis aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, terdapat beberapa pertanyaan mendasar dapat diajukan, seperti 1. Berapa jumlah market potensial yang tersedia? Market potensial adalah total permintaan akan suatu produk di lingkungan bisnis tertentu. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat data atau informasi yang telah lalu. Artinya, Anda harus melakukan ini. Anda harus melakukan perbandingan dan mengumpulkan berbagai informasi terkait usaha yang akan dijalankannya. Sebagai contoh, jika Anda akan menulis buku tentang bisnis, maka Anda perlu memeriksa semua buku yang ditulis tentang bisnis dan memeriksa bagaimana hasil penjualan yang mereka miliki. Yang kedua, berapa market share yang tersedia? Saat menganalisis aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, market share yang tersedia juga perlu diperhatikan. Market share atau pangsa pasar merupakan persentase dari jumlah penjualan sebuah produk atau jasa dari suatu perusahaan dan dibandingkan dengan total penjualan produk atau jasa dari pesaing lain yang menjalankan bisnis pada bidang industri yang sama. Menghitung market share dapat membantu Anda untuk membandingkan dua perusahaan atau lebih yang bersaing di pasar yang sama. Itulah sebabnya mengapa market share seringkali dijadikan sebagai indikator terkait daya saing pasar yang bertujuan untuk mencatat seberapa baik dan berkembangnya performa perusahaan jika dibandingkan dengan kompetitornya. Ketiga, apa strategi pemasaran yang akan digunakan untuk menghasilkan respon yang diinginkan dari target market? Pemilik bisnis harus menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Anda dapat menggunakan konsep marketing mix yang terdiri dari 7 elemen utama, yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Dengan konsep marketing ini, Anda akan terbantu dalam merencanakan strategi pemasarannya yang tepat. Pengertian aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Dalam aspek pasar dan pemasaran tersendiri berarti serangkaian aktivitas, industri, dan proses yang dilakukan untuk mengkomunikasikan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, atau masyarakat luas. Dalam melakukan studi kelayakan, aspek pemasaran adalah aspek yang memegang peran penting sehingga suatu bisnis dapat mengembangkan produknya dari sisi pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk semua jenis bisnis, baik bisnis besar maupun bisnis kecil. Untuk menganalisis aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis, terdapat 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah penelitian untuk menentukan bagaimana perusahaan membagi pelanggan
kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti usia, pendapatan, jenis kelamin, strata sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, perusahaan akan mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada dan memutuskan segmen mana yang akan menjadi sasaran utama. Saat melakukan evaluasi segmen pasar, perusahaan akan memperhatikan beberapa potensi laba yang akan didapati dari masing-masing segmen tersebut. Dengan mengetahui segmen pasar secara jelas, perusahaan dapat menjalankan strategi pemasaran dan penjualan produk dengan lebih optimal. Dengan demikian, perusahaan akan memiliki peluang besar untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kedua, analisa pasar dan peramalan permintaan. Hal penting lain yang perlu Anda perhatikan dalam memasarkan produk adalah menganalisa kondisi pasar dan meramalkan bagaimana permintaan pasar terhadap produk yang ditawarkan. Analisa pasar adalah kegiatan riset untuk mengetahui hal-hal terkait kondisi fundamental pasar secara menyeluruh. Saat melakukan analisis pasar, Anda perlu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pasar, pemeriksaan terhadap harga, penawaran, faktor yang mempengaruhi kinerja pasar, dan masih banyak lagi. Dari tindakan ini, Anda dapat mengetahui seberapa cocok penawaran Anda untuk pasar tertentu. 3. Analisa pesaing. Analisa pesaing juga perlu diperhatikan ketika menganalisis aspek pemasaran dalam studi kelayakan bisnis. Perlu diketahui bahwa analisa pesaing dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana potensi dari pesaing bisnis mereka. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat lebih memahami apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan pesaing. Analisa penting untuk dilakukan karena dapat memberi berbagai keuntungan bagi perusahaan, yaitu memperoleh insight untuk meningkatkan strategi bisnis. Dengan mengetahui celah atau kelemahan pesaing, Anda dapat mengetahui bagaimana strategi terbaik untuk mengalahkan bisnis pesaing di pasar, membantu bisnis untuk bisa lebih unggul dari pesaing. Yang keempat, promosi. Aspek pemasaran penting selanjutnya adalah promosi, yaitu serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan produk, merek, atau layanan bisnis kepada para pengguna. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat brand awareness terhadap suatu produk atau layanan dan pada akhirnya membuat orang-orang tertarik dan terbujuk untuk menggunakannya. Cara untuk melakukan promosi cukup beragam. Anda dapat memberikan diskon harga, membuat iklan melalui brosur atau baliho, menjalankan Google Ads, melakukan personal selling, dan masih banyak lagi. Perlu Anda perhatikan, orang-orang saat ini cenderung mencari produk, layanan, atau informasi melalui platform digital. Jadi, di era digital seperti ini, sebuah bisnis juga perlu merencanakan strategi digital marketing dengan matang. That's all the discussion of this material. I say thank you.